أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم نلقاه. Para jamaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada hari yang mulia ini masih memberikan kepada kita kemudahan untuk menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semuanya keikhlasan dalam menuntut ilmu agama ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, ilmu yang bisa mendatangkan kebaikan, kebahagiaan dan kemuliaan untuk kita semuanya di dunia ini dan di akhirat nanti. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan dan terlimpahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, sangat kita kagumi, sangat kita junjung tinggi, selalu kita taati, selalu kita percayai, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam tersebut juga terlimpahkan kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah, para jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu subbab yang ditulis oleh Imam Al-Mundhiri rahimahullahu taala dalam kitab beliau At-Targhib wa Tarhib, ya. Subbab tersebut menjelaskan tentang anjuran untuk pergi atau melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu agama. At-Targhib fi rihlati fi talabi al-ilm. Taib, kalau boleh diizinkan untuk nge-share. Subbab kita yang sedang kita bahas adalah At-Targhib fi ar-rihlati fi talabi al-ilm, yang artinya anjuran untuk mengadakan perjalanan untuk menuntut ilmu agama. Bahwa mengadakan perjalanan untuk menuntut ilmu agama merupakan ibadah yang sangat luar biasa pahalanya. Ini ibadah yang sebanding dengan perjalanan jihad fisabilillah. Ya, nanti disebutkan pahala-pahala yang didapatkan oleh seseorang ketika menuntut ilmu agama, ketika mengadakan perjalanan untuk menuntut ilmu agama. Dan ini juga menunjukkan ya bahwa ilmu agama ini merupakan sesuatu yang sangat besar sekali keberkahannya. Ya. Sesuatu yang sangat besar sekali keberkahannya. Sangat banyak sekali kebaikannya. Bayangkan untuk mengadakan perjalanan untuk menuntut ilmu agama menjadi sangat mulia. Karena yang dicari adalah ilmu agama. Karena yang dicari dalam perjalanan tersebut adalah ilmu agama. Sehingga mengadakan perjalanan untuknya menjadi sangat mulia sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang pertama yang menunjukkan betapa tingginya keutamaan mengadakan perjalanan untuk menuntut ilmu agama adalah hadis yang pernah kita baca ya sebelumnya, hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tentang keutamaan ilmu. Ya. Hadisnya berbunyi, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman
sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan mencari ilmu agama, barang siapa yang meniti jalan untuk mencari ilmu agama, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ini merupakan ya hadis yang menunjukkan keutamaan mengadakan perjalanan untuk menuntut ilmu agama, karena dalam hadis ini disebutkan wa man salaka tariqah, barang siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu agama, berarti dia mengadakan perjalanan. Berarti dia mengadakan perjalanan, ya. Dan di sini tidak disebutkan wa man safara tariqa. Ya. Tidak disebutkan wa man safara yaltamisu fihi ilma. Siapa yang safar menuntut ilmu agama, tidak. Tapi disebutkan barang siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu agama. Jadi perjalanan jauh, perjalanan pendek ya masuk dalam hadis ini. Yang penting dia mengadakan perjalanan. Maka perjalanan jauh dan perjalanan pendek masuk dalam hadis ini. Kalau misalnya kita berjalan menuju tempat kajian, masuk dalam hadis ini. Karena kita meniti jalan untuk menuntut ilmu agama. Bahkan sebagian ulama ya tidak hanya memasukkan perjalanan saja. Semua wasilah dimasukkan ke dalam hadis ini. Semua wasilah yang menyampaikan seseorang kepada ilmu agama masuk dalam hadis ini. Ya. Walaupun tidak melalui perjalanan. Ya, walaupun tidak melalui perjalanan, karena jalan untuk menuntut ilmu agama itu bisa jadi jalan yang memang terlihat oleh mata, bisa dirasakan, ya, bisa juga jalan tersebut jalan yang maknawi, ya, bisa jadi jalan tersebut jalan yang maknawi, bukan jalan yang hakiki, sehingga ya semua sarana yang bisa mengantarkan seseorang untuk mendapatkan ilmu agama itu bisa masuk dalam hadis ini. Semua sarana yang bisa mengantarkan seseorang untuk mendapatkan ilmu agama maka masuk dalam hadis ini. Dengan melakukannya, seseorang akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki surganya. Dan keutamaan dimudahkan masuk surga, ya, ini keutamaan yang luar biasa, ya, bukan keutamaan yang biasa. Kenapa demikian? Karena surga itu sesuatu yang sangat luar biasa. Surga itu sesuatu yang sangat luar biasa. Ketika kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan sesuatu yang luar biasa, maka itu merupakan sesuatu yang luar biasa. Itu keutamaan yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsinya mengatakan, "A'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Aku telah persiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, kenikmatan yang tidak pernah didengar oleh telinga,
kenikmatan yang tidak pernah dibayangkan oleh hati manusia. Ya, ini adalah surga Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang sangat luar biasa. Ketika seseorang dimudahkan untuk mendapatkan sesuatu yang luar biasa, maka itu merupakan keutamaan yang sangat luar biasa. Dengan mengadakan perjalanan menuntut ilmu agama, ya, dengan mengadakan perjalanan untuk menuntut ilmu agama, maka seseorang akan Allah mudahkan untuk mendapatkan surganya. Taib. Hadis yang kedua. Hadis dari sahabat Safwan ibn Assal al-Muradi. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min kharijin kharaja min baitihi fi talabil ilm illa wada'at lahul malaikah ajnihataha ridan bima yasna." Tidak ada seorang pun yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu agama kecuali para malaikat meletakkan sayap-sayapnya untuknya karena senang dengan apa yang dia perbuat. Karena para malaikat tersebut senang dengan apa yang dia perbuat. Saya ulangi, tidak ada seorang pun yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu agama kecuali para malaikat akan meletakkan sayap-sayapnya untuk dia karena para malaikat tersebut senang dengan apa yang dia perbuat. Karena para malaikat tersebut senang dengan apa yang dia perbuat. Ini juga menunjukkan ya bahwa orang yang mengadakan perjalanan untuk menuntut ilmu agama ini menjadi orang yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya para malaikat pun mereka menundukkan diri mereka. Mereka menundukkan diri mereka untuk seorang yang melakukan perjalanan menuntut ilmu agama. Dan ketika malaikat yang sangat mulia tersebut menundukkan dirinya kepada seseorang, ya, ini menunjukkan bahwa orang tersebut merupakan orang yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika malaikat yang sangat mulia itu mau menundukkan dirinya kepada seseorang, maka ini menunjukkan bahwa seseorang tersebut sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena malaikat itu makhluk yang maksum. Malaikat itu tidak mungkin melakukan kesalahan. Apa yang dilakukan oleh malaikat pasti sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak akan memaksiati apa yang diperintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan mereka akan melakukan apapun yang diperintahkan kepada mereka. Ketika para malaikat menundukkan dirinya kepada seorang yang melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu agama, maka tidaklah mereka melakukan ini kecuali atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecuali atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu menunjukkan ya bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat memuliakan orang yang melakukan hal ini. Ya. Kalau saja Allah Subhanahu wa taala tidak memuliakan mereka, maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk menundukkan
diri mereka, untuk meletakkan sayap-sayap mereka ya kepada orang yang melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu agama ya. Taib. Hadis yang berikutnya. Hadis dari sahabat Abu Umamah. Ini juga ya hadis yang menunjukkan bahwa mengadakan perjalanan untuk menuntut ilmu agama ini merupakan sesuatu yang sangat istimewa sekali. Disebutkan di sini dari sahabat Abu Umamah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajjin tamman hajjatuhu." Barang siapa yang pergi ke masjid, barang siapa yang pergi ke masjid, dia tidak menginginkan dari kepergiannya tersebut ya kecuali untuk mempelajari kebaikan atau mengajarkan kebaikan. Dia tidak menginginkan dari perjalanannya ke masjid tersebut kecuali untuk mengajarkan kebaikan atau belajar kebaikan. Apa pahalanya? Kana lahu ka ajri hajjin tamman hajjatuhu. Maka orang ini akan mendapatkan pahala seperti orang yang berhaji dan sempurna hajinya. Coba bisa dibayangkan ya betapa besarnya perhatian Allah Subhanahu wa taala terhadap seorang yang melakukan perjalanan ke masjid untuk belajar ilmu agama atau mengajarkan ilmu agama. Diberikan pahala yang sangat luar biasa seperti ini. Pahala haji yang sempurna. Pahala haji yang sempurna. Siapa yang tidak ingin pahala yang sangat luar biasa seperti ini? Barang siapa yang pergi ke masjid, dia tidak menginginkan kepergiannya ke masjid kecuali untuk belajar ilmu agama, belajar kebaikan, ya, atau mengajarkan kebaikan, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang haji dan sempurna hajinya. Sesuatu yang sangat luar biasa. Makanya ya, manfaatkanlah masjid untuk tempat menuntut ilmu agama. Ya. Ini kalau tempatnya bukan di masjid, pahalanya tidak sampai seperti ini. Ya. Kalau bisa ada kajian di masjid ya, dan ustadz yang mengajarkan sunnah Nabi Muhammad SAW ya, semangat untuk mengajarkan tauhid ya, semangat untuk mengingatkan kepada kesyirikan dan kebid'ahan dan kemaksiatan, maka datangilah kajian itu. Ya, karena pahalanya sangat besar. Sudah dapat pahala yang sangat besar, juga mendapatkan ilmu yang sangat banyak keberkahannya. Taib. Hadis yang berikutnya adalah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Taib. Ini juga menunjukkan bahwa
menuntut ilmu agama ini pahalanya sangat luar biasa. Hadisnya berbunyi, "Man jaa'a masjidi hadza." Barang siapa yang mendatangi masjidku ini. Masjidku ini berarti Masjid Nabawi. Ya, yang berkesempatan ke Masjid Nabawi, ya, maka jangan sampai dilewatkan kesempatan untuk menuntut ilmu agama di sana. Jangan sampai dilewatkan untuk ya ikut halaqah, ikut majelis di sana. Man jaa'a masjidi hadza lam ya'tihi illa li khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu fahuwa bimanzilatil mujahidina fi sabilillah. Barang siapa yang mendatangi masjidku ini, ya, yaitu Masjid Nabawi, tidaklah dia mendatanginya kecuali karena ada kebaikan yang ingin dia pelajari atau ingin dia ajarkan. Maka dia seperti kedudukannya para mujahidina fi sabilillah. Maka dia seperti kedudukannya para mujahidin fi sabilillah. Bisa dibayangkan. Para mujahidun itu sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mendatangi Masjid Nabawi dan dia tidak mendatanginya kecuali untuk mempelajari kebaikan atau mengajarkan kebaikan, maka dia kedudukannya seperti para mujahidin fi sabilillah. Orang-orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sesuatu yang sangat luar biasa yang bisa didapatkan oleh seseorang karena menuntut ilmu agama. Ya, ini mengadakan perjalanan ke Masjid Nabawi. Wa man jaa'a li ghairi dzalik. Barang siapa yang mendatangi masjidku ini untuk tujuan yang lain, fahuwa bimanzilatir rajul yanzuru ila mata'i ghairihi. Maka orang itu seperti seseorang yang melihat harta orang lain. Ya, seperti orang yang melihat harta milik orang lain. Dia hanya melihat saja. Tidak bisa tidak memilikinya. Karena dia sebenarnya punya kesempatan yang besar ya untuk mendapatkan kebaikan. Kenapa dia hanya melihat saja? Kenapa enggak mengambil sekalian? Maka ini merupakan keadaan yang sangat merugi. Kalau ke Masjid Nabawi ya, maka niatkanlah untuk belajar ilmu agama. Kalau ke Masjid Nabawi, maka niatkanlah untuk belajar ilmu agama. Ya, belajar ilmu agama, belajar kebaikan, itu banyak sekali ya bisa kita dapatkan di Masjid Nabawi. Ya, apalagi banyak halaqah-halaqah di sana. Apalagi halaqah tahfidz juga banyak, halaqah tahsin juga banyak ya, dan para peziarah dipersilahkan untuk belajar tahsin oleh syekh-syekh yang sangat berkompeten ya di sana. Makanya ketika kita diberikan kesempatan untuk ke Masjid Nabawi ya, maka niatkanlah ketika berangkat dari hotel, niatkanlah untuk mempelajari kebaikan ya, atau mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Karena itu seperti kedudukannya para mujahidin fisabilillah. Taib. Hadis yang terakhir dalam bab ini yang bisa kita baca adalah hadis dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi
fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu agama, maka dia di dalam jihad fi sabilillah. Maka dia berada dalam keadaan jihad fi sabilillah sampai dia kembali ke rumahnya lagi. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu agama, maka dia berada dalam jihad fi sabilillah sampai dia kembali lagi ke rumahnya. Ini tidak ada batasan perginya ke masjid atau perginya ke rumah tempat kajian atau perginya ke ruko tempat kajian atau perginya ke tempat lain. Ya, yang penting tempat tersebut digunakan untuk menuntut ilmu agama. Maka orang yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu agama dikatakan fahuwa fi sabilillah. Maka dia berada dalam keadaan jihad fi sabilillah. Ini bukan sesuatu yang sepele ya, sesuatu yang sangat luar biasa. Siapa yang sekarang bisa jihad fi sabilillah yang sesuai dengan syariat? Sangat sulit di zaman ini. Perang di jalan Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sangat sulit sekali kita dapatkan ya yang seperti itu di zaman ini. Tapi subhanallah, Allah masih punya pintu-pintu lain untuk kita mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Di antara caranya adalah dengan menuntut ilmu agama, ya, mengadakan perjalanan untuk menuntut ilmu agama. Perjalanan di sini tidak harus perjalanan jauh. Ya, bahkan walaupun misalnya tempat kajiannya 100 meter dari rumah, masih masuk dalam hadis ini, man kharaja fi talabil ilm. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu agama, fahuwa fi sabilillah, maka dia berada dalam jihad fi sabilillah hatta yarji', sampai dia pulang ke rumahnya lagi. Taib. Coba lihat hadis-hadis ini ya, 1 2 3 4 5. 5 hadis yang sangat luar biasa, ya. Hadis yang pertama, Allah akan mudahkan jalan seseorang menuju surga. Ya, orang yang meniti jalan menuntut ilmu agama. Kemudian yang kedua, hadis yang kedua, orang yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu agama, malaikat akan menunduk kepadanya. Malaikat akan menunduk kepadanya karena senang dengan apa yang diperbuat oleh orang tersebut. Kemudian hadis yang ketiga, orang yang pergi ke masjid. Dia tidak menginginkan kecuali untuk mempelajari kebaikan atau mengajarkan kebaikan, dia akan mendapatkan pahala haji, sempurna hajinya. Hadis yang keempat menjelaskan tentang Masjid Nabawi, ya. Barang siapa ke Masjid Nabawi, dia tidak menginginkan ke Masjid Nabawi kecuali untuk mempelajari kebaikan atau mengajarkan kebaikan, maka dia seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang hadis yang kelima, barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu agama, maka dia berada di dalam jihad fi sabilillah sampai akhirnya dia kembali ke rumahnya. Taib. Pembahasan yang berikutnya, ya, kita beralih ke pembahasan at-targhib fi sama'il hadis wa tablighihi wa tarhib minal kadhibi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya anjuran
untuk mendengarkan hadis, menyampaikannya, dan menulisnya. Dan ancaman dari berbohong atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anjuran untuk mendengarkan hadis, menyampaikannya, dan menulisnya. Dan ancaman dari berdusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Hadis yang pertama yang dibawakan oleh Imam Al-Mundhiri rahimahullahu taala adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul," aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Naddarallahu ra'an sami'a minna syai'an faballaghahu kama sami'ah farubba muballaghin aw'a min sami'." Yang artinya, semoga Allah menjadikan wajah orang yang mendengar dariku sesuatu kemudian dia menyampaikannya sebagaimana dia mendengarnya. Semoga wajahnya menjadi bersinar. Semoga wajah orang yang demikian menjadi bersinar. Farubba muballaghin aw'a min sami'. Betapa banyak orang yang menjadi tujuan penyampaian, dia lebih bisa memahami dengan baik hadis daripada orang yang mendengarkan, daripada orang yang membawa hadis itu. Ya. Daripada orang yang mendengar hadis itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Farubba muballaghin aw'a min sami'. Betapa banyak orang yang menjadi tujuan penyampaian, ya, dia lebih faham terhadap hadis itu daripada orang yang mendengarkan hadis itu secara langsung. Baik. Di sini ya ada anjuran ya untuk menyampaikan hadis yang kita dapatkan ya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka semangatlah untuk menyebarkan hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sering ya melihat teman-teman ya banyak yang mulai malas-malasan untuk menyampaikan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih semangat menyampaikan perkataan para ulama atau perkataan seorang ustadz daripada menyampaikan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal menyampaikan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada keutamaan khususnya, dan saya yakin keberkahannya lebih besar. Ya, saya yakin keberkahannya lebih besar. Kenapa? Karena tidak ada yang lebih mulia daripada hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, selain Al-Quran. Hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hadis yang paling perkataan yang paling mulia, ya, setelah Al-Quran. Maka harusnya kita semangat untuk menyebarkan hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting ya kita sudah tahu bahwa hadisnya hadis yang sahih. Coba Rasulullah mendoakan demikian. Semoga ya orang yang mendengar hadis dari kami kemudian menyampaikannya sebagaimana dia mendengarnya, semoga wajahnya bersinar. Semoga orang yang demikian
wajahnya bersinar. Ini doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang tidak ingin ya mendapatkan doa yang demikian? Maka bersemangatlah untuk menyebarkan hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada masyarakat. Farubba muballagin aw amin sami'. Betapa banyak orang yang menjadi sasaran penyampaian, dia lebih faham hadisnya daripada orang yang mendengar hadis tersebut langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Di sini disebutkan farubba muballagin aw amin sami'. Betapa banyak orang yang menjadi sasaran penyampaian itu lebih faham, ya. Dan ini bukan sesuatu aib, ya. Bukan sesuatu aib apabila ada orang yang menyampaikan hadis, ternyata dia kurang memahami hadis itu. Ini bukan sesuatu yang aib. Alhamdulillah dia sudah melakukan sesuatu yang mulia. Ya, dia sudah melakukan sesuatu yang mulia, yaitu menyampaikan hadis dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sesuatu yang sangat mulia, ya. Jadi kekurangan dia kurang bisa memahami hadis tersebut dengan baik. Memang ya ini sesuatu kekurangan, tapi itu bukan sesuatu yang tercela, ya. Itu bukan sesuatu yang tercela karena dia sudah melakukan sesuatu yang sangat mulia, yaitu menyampaikan hadis seperti yang dia dengarkan. Di dalam riwayat lain, ya, doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berupa doa kerahmatan. Rahimallahum ra'an sami'a minna syai'an faballaghahu kama sami'a. Semoga Allah merahmati orang yang mendengar hadis dari kami, kemudian dia menyampaikannya sebagaimana dia mendengarnya. Rahimallah, semoga Allah merahmati. Siapa yang tidak ingin mendapatkan doa rahmatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita kalau didoakan orang soleh saja senang, ya. Bagaimana kalau yang mendoakan adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, makhluk Allah yang paling mulia. Tentunya harusnya kita, ya, semangat untuk mendapatkan doa ini. Doa rahmat, doa agar wajah kita bersinar, ya. Makanya sampaikanlah hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang lain, kepada masyarakat, ya. Dengan demikian kita akan mendapatkan doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Di dalam hadis yang lain, ya, disebutkan kata-katanya farubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu wa rubba hamili fiqhin laisa bifaqih. Betapa banyak orang yang membawa fikih. Betapa banyak orang yang membawa fikih, membawa ilmu agama yang mendalam, ya. Dia membawa fikihnya, membawa ilmunya. Dan dia sampaikan kepada orang yang lebih fakih dari dia. Lebih mendalam lagi pemahamannya tentang agama daripada dia. Wa rubba hamili fiqhin laisa bifaqih. Betapa banyak orang yang membawa fikih tapi dia tidak fakih. Dia membawa ilmu tapi dia tidak punya pemahaman yang baik tentang ilmu tersebut.
Ya. Dan ini di sini ada pelajaran yang sangat berharga bagi kita ya. Ada pelajaran yang sangat berharga bagi kita bahwa untuk menyampaikan hadis Nabi Muhammad SAW tidak harus seorang ulama ya. Tidak harus menjadi seorang ulama dahulu. Tidak harus menjadi ustadz dahulu baru kita boleh menyampaikan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Tidak demikian. Di sini Rasulullah SAW menyampaikan kenyataan yang ada di lapangan. Betapa banyak orang yang membawa fikih, membawa ilmu agama. Kemudian dia sampaikan ilmu agama tersebut kepada orang yang lebih tinggi pemahaman ilmu agamanya. Jadi pembawanya malah bukan orang yang punya pemahaman baik. Wa rubba hamili fiqhin laisa bifaqih. Betapa banyak orang yang membawa ilmu agama itu tidak faqih. Dia membawa sesuatu yang sebenarnya kalau bisa difahami dengan baik akan menjadikan dia seorang yang punya pemahaman yang mendalam tentang agama. Tapi dia tidak bisa memahaminya dengan baik. Tapi tetap saja orang yang demikian mendapatkan doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari amalan dia menyampaikan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang lain, ya, dengan doa rahimallahu mra'an, semoga Allah merahmati orang yang mendengar hadisku kemudian menyampaikannya sebagaimana dia mendengarkannya. Naddarallahu mra'an, semoga Allah memberikan pancaran sinar ke wajah orang yang mendengar hadisku, kemudian menyampaikannya sebagaimana dia mendengarkannya. Taib. Yang berikutnya adalah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Taib. Beliau bersabda bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath." Apabila anak Adam mati, maka semua amalnya terputus kecuali 3 amalan. Shadaqatin jariyah. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah maksudnya adalah wakaf. Ya, infak yang barangnya bisa terus dipakai. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang diambil manfaatnya. Ilmu yang bisa diambil manfaatnya. Au waladin salihin yad'ulah, atau anak saleh yang mendoakan kebaikan untuk dia, untuk yang mati itu. Taib. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, wa nasikhul ilmin nafi' lahu ajruhu wa ajru man qara'ahu au nasakhahu au amila bihi min ba'dihi. Dan orang yang menulis ilmu yang bermanfaat, maka dia mendapatkan pahalanya. Orang yang menulis ilmu yang bermanfaat, maka dia mendapatkan pahalanya karena dia menulis ilmu yang bermanfaat itu ada pahalanya. Wa ajru man qara'ahu, dia juga mendapatkan pahala orang yang membacanya. Setelah dia menulis, tulisannya akan dibaca oleh orang.
maka penulisnya itu akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang membacanya. Au nasakhahu, atau orang yang menasahnya, ya, mengkopinya. Orang yang mengkopasnya. Orang yang mengkopasnya ini juga mendapatkan pahala. Tapi orang yang pertama menulis itu juga mendapatkan pahala lagi. Ya. Au amila bihi min ba'dihi, atau orang yang melaksanakan atau menerapkan ilmu tersebut setelah dia meninggal, setelah dia tiada. Ma baqiya khattuhu wal amalu bihi, selama tulisannya tersebut masih ada dan selama masih diamalkan. Lihadzal hadis wa amsalihi, berdasarkan hadis ini dan hadis-hadis yang semisalnya. Yaitu hadis idza matal insan, idza mata ibnu adama inqata'a amaluhu illa min thalath. Ya. Apabila anak Adam meninggal, semua amalnya terputus kecuali 3 amalan. Ya, di antaranya tadi ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bisa diambil manfaatnya. Dan menulis ilmu, ya, itu termasuk di antara ilmu yang bisa diambil manfaatnya oleh orang setelahnya. Tapi sebaliknya juga mengerikan. Wa nasikhu ghairin nafi' mimma yujibul ithma alaihi wizruhu. Orang yang menulis sesuatu yang tidak bermanfaat, yang menjadikan seseorang mendapatkan dosa, maka alaihi wizruhu, dia diancam dengan dosa. Ya. Alaihi wizruhu, dosanya akan ditanggung oleh dia karena menulis sesuatu yang mendatangkan dosa. Wa wizru man qara'ahu, dan juga dosanya orang yang membacanya. Au nasakhahu, atau mengkopasnya. Au amila bihi min ba'dihi, atau orang yang melakukannya setelah dia. Ma baqiya khattuhu wal amalu bihi, selama tulisannya masih ada dan masih diamalkan. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, ada tulisan-tulisan yang mendatangkan mudarat kepada banyak orang. Ya. Ini tulisan-tulisan semacam itu bisa menjadi dosa jariyah bagi seseorang. Lima taqaddama minal ahadits man sanna sunnatan hasanah au sayyi'ah wallahu a'lam. Karena hadis-hadis yang menjelaskan masalah itu. Baik. Para jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang berikutnya, hadis yang menjelaskan tentang ancaman bagi orang yang berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini disampaikan oleh Imam Al-Mundhiri rahimahullahu taala, ya, agar kita hati-hati. Benar, kalau kita sampaikan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapatkan pahala yang besar. Kita akan mendapatkan doa dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan asal-asalan kalau nyebar hadis, ya. Jangan asal-asalan kalau nyebar hadis. Kita harus tahu hadis tersebut adalah hadis yang sahih, ya. Kalau hadis tersebut hadis yang lemah sekali atau lemah atau palsu bahkan, ya, maka jangan sekali-kali kita ikut menyebarkannya. Walaupun tujuan kita baik, walaupun maslahatnya lebih besar, yang menurut kita,
menurut kita maslahatnya lebih besar. Walaupun demikian, tapi kalau kita tahu bahwa itu hadis lemah, atau itu hadis yang lemah sekali, atau bahkan palsu, maka kita tidak boleh menyebarkannya. Karena ada ancaman di situ. Ya, ada ancaman yang mengerikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu telah bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan, falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka silahkan dia mengambil tempatnya di neraka. Silahkan dia mengambil tempat duduknya di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Kita kalau ingat neraka, kita harus ingat siksaan yang paling ringan di neraka. Agar kita bisa memperkirakan betapa dahsyatnya siksa neraka. Yang paling ringan sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan siksa ini menimpa Abu Talib, ya, paman beliau. Yang paling ringan adalah bara yang diletakkan di jari kakinya Abu Talib. Ya. bara api yang diletakkan di kaki atau di ujung jari, di bawah jari jemari Abu Talib. Tapi dengan bara itu yang diletakkan di bawah bisa mendidihkan otak yang ada di kepalanya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang paling ringan. Sampai otak di kepala bisa mendidih. Padahal dengan bara api, belum apinya. Dan bara itu ditaruh di kakinya, bukan di samping kepalanya, di kakinya. Bisa mendidihkan otaknya dia. Na'udzubillah min dzalik. Betapa panasnya api neraka, ya. Kalau baranya saja bisa berefek seperti itu, bagaimana dengan apinya? Maka ketika ada ancaman falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka silahkan dia mengambil tempat duduknya di neraka. Ini ancaman yang sangat luar biasa bagi mereka yang tahu hakikat dari api neraka. Yang tahu hakikat dari api neraka, dia akan memahami bahwa ancaman ini ancaman yang sangat luar biasa. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Silahkan dia mengambil tempat duduknya di neraka. Maka jangan sampai kita menyebarkan hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tahu bahwa hadis itu lemah. Kita tahu hadis itu sangat lemah sekali. Atau kita tahu hadis itu hadis yang palsu. Baik. Hadis yang berikutnya, hadis dari Samurah bin Jundub. Ini juga ancaman bagi mereka yang menyebarkan hadis Nabi padahal dia masih ragu, ya, masih ragu terhadap hadis itu. Dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man haddatsa anni bi haditsin yura annahu kadzibun fahuwa ahadul kadzibin." Barang siapa yang menyampaikan dariku hadis, barang siapa yang menyampaikan hadis dariku, yang dia melihat hadis tersebut hadis yang dusta, maka dia salah satu dari para pendusta. Maka dia menjadi salah satu dari para pendusta. Maksudnya apa? Maksudnya dia seperti berdusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan berdusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ancamannya seperti tadi. Falyatabawwa maq'adahu minan nar.
silahkan dia mengambil tempatnya di neraka. Barang siapa yang menyampaikan hadis dariku dengan hadis yang dia melihat bahwa hadis tersebut hadis dusta, maka dia seperti orang yang berdusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis Al-Mughirah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inna kadhiban alayya laisa kakadzibin ala ahad. Sesungguhnya berdusta atas namaku itu tidak seperti berdusta atas nama orang lain. Faman kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka silahkan dia mengambil tempat duduknya di neraka. Maka silahkan dia mengambil tempat duduknya di neraka. Ya, berdusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukanlah sesuatu yang sepele, ya, bukan sesuatu yang sederhana. Jangan ikuti orang-orang yang hanya menginginkan kebombastisan. Yang penting isinya bombastis, yang penting isinya mengajak kepada kebaikan. Dia menyebarkan hadis itu, padahal jelas ya hadisnya hadis yang lemah, bahkan hadis tersebut lemah sekali dan palsu. Maka jangan sampai kita tergoda untuk menyebarkan hadis-hadis yang demikian. Biasanya hadis-hadis yang bombastis itu biasanya hadis-hadis yang lemah sekali biasanya. Isinya bombastis sekali. Bahkan banyak yang seperti itu biasanya hadis-hadis yang palsu. Makanya kalau kita ingin menyebarkan hadis Nabi Muhammad SAW, tanya dulu. Harus kita ketahui dulu apakah hadis ini hadis yang sahih ataukah hadis ini hadis yang lemah. Kalau hadisnya hadis yang lemah atau dhaif, maka jangan disebarkan. Demi Allah di sana banyak sekali hadis yang sahih yang banyak masyarakat yang belum mengetahuinya. Ya. Banyak masyarakat yang belum mengetahuinya padahal hadis tersebut hadis yang sahih. Maka fokuslah pada hadis-hadis yang sahih dan sebarkan kepada masyarakat dan raihlah pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala dari amalan kita menyebarkan hadis-hadis tersebut. Ya, demikian yang bisa Ana sampaikan dalam kesempatan kali ini. Ya, mudah-mudahan apa yang kita dapatkan dalam kajian ini benar-benar bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa mengamalkan ilmu ini dengan baik dan mudah dan bisa mengajarkannya, menyebarkannya kepada orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Barakallahu fiik Ustaz. Afwan Ustaz, untuk pertanyaan sudah kami arahkan ke WhatsApp Ustaz. Baik. Ustaz, jika ada pertanyaan Ustaz. Baik, di kolom tanya jawab di Zoom ada pertanyaan. Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, bagaimana jika misalnya
membagikan hadis di media sosial, grup dan lain-lain. Iya, ini sama, ya, sama. Kita menyebarkan hadis melalui lisan kita, ya, mendapatkan keutamaan tadi. Ya Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan kita dengan doa rahmat dan juga dengan doa agar wajah kita menjadi bersinar, ya, diberikan sinar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik itu menyebarkannya dengan lisan kita atau menyebarkannya dengan tulisan. Tulisan kita baik itu di buku atau di media sosial atau di media-media yang lainnya. Ini sama, semuanya sama, ya. Karena itu bentuk menyampaikan hadis Nabi Muhammad SAW kepada orang lain. Taib. Ada pertanyaan, apakah seseorang yang terbiasa menuntut ilmu di masjid atau biasa belajar untuk biasa berjalan untuk belajar, kemudian dengan keadaan sekarang, apakah dapat keutamaan sebagaimana biasa dengan qiyas dari orang yang sakit yang mendapatkan keutamaan amalan dia ketika sehat? Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada orang-orang yang demikian seperti pahala dia sebelumnya. Seperti amalan dia sebelumnya, karena dia tidaklah meninggalkan amalan tersebut kecuali karena halangan keadaan. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala tahu keadaan masing-masing hambanya. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bila mendatangi atau membuat kajian ilmu di rumah juga mendapatkan keutamaan, mendapatkan naungan dan ridha para malaikat dan meraih pahala seperti orang yang berhaji? Dan bagaimana jika kajiannya online seperti sekarang ini, Ustadz? Tadi yang disebutkan, ya, tentang keutamaannya, ya. Baik. Ada beberapa hadis tadi yang tidak membatasi harus di masjid, ya. Tidak membatasi harus di masjid. Misalnya hadis yang pertama tadi yang disebutkan, barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan memudahkan bagi dia pintu menuju surga. Ini tidak harus ke masjid, ya. Tidak ada pembatasan harus ke masjid. Kemudian hadis yang kedua juga, ya, ini tidak ada batasan harus ke masjid, ya. Kemanapun menuntut ilmunya mendapatkan keutamaan ini. Ma min kharijin kharaja min baitihi fi talabil ilm illa wada'at lahul malaikah ajnihataha ridan bima yasna'. Tidak ada seorang pun yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu agama, kecuali para malaikat akan meletakkan sayap-sayapnya untuk dia. Karena para malaikat tersebut senang dengan apa yang dia perbuat. Ya, mereka akan mendapatkan penghormatan dari para malaikat itu. Ini juga tidak harus ke masjid. Kemudian yang selanjutnya yang tidak harus ke masjid juga, ini, man kharaja fi talabil ilm fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu agama, maka dia berada dalam jihad fi sabilillah sampai dia pulang ke rumahnya. Sampai dia pulang ke rumahnya. Ya, jadi ada beberapa hadis yang tidak mengaitkan amalan berjalan menuntut ilmu dengan masjid, ya. Ada yang mengaitkan dengan masjid, yang keutamaannya dikaitkan dengan masjid, ya sudah, ya, keutamaan itu berkaitan dengan masjid. Apabila keutamaan tersebut tidak berkaitan dengan masjid tapi umum, ya berarti keutamaan itu umum baik di masjid ataupun di selain masjid. Taib.
Bagaimana jika kajiannya online seperti sekarang ini, Ustadz? Ya, mudah-mudahan masuk dalam masuk dalam hadis-hadis yang umum. Ya, apalagi kita kajian online ini karena memang Allah Subhanahu wa taala menghalangi kita untuk mengadakan kajian offline karena keadaan yang sedang tidak baik. Mudah-mudahan ya kita mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala karena kita ya tujuan utama kita mengadakan kajian ini adalah untuk menuntut ilmu agama, menghilangkan kebodohan kita dan juga menyebarkan kebaikan ini kepada orang lain. Baik. Ustadz, saat kita mau pergi umroh, afdalnya ditambah disertai niat untuk menuntut ilmu agama karena ada anjuran hadis tersebut. Apakah bisa demikian, Ustadz? Karena ada dua niat, ya bisa, sangat bisa sekali, ya. Dan ini dengan seperti ini, maka dia akan mendapatkan pahala yang sangat luar biasa, ya. Dia akan mendapatkan pahala yang sangat luar biasa karena selama dia perjalanan untuk umroh misalnya, ya, itu dicatat oleh Allah juga sebagai perjalanan untuk menuntut ilmu agama di Masjid Nabawi ataupun di Masjidil Haram, ya. Dan ini sesuatu yang sangat luar biasa. Kalau ada dua niat seperti itu, Masya Allah. Taib. Izin bertanya Ustadz, tadi disebutkan bahwa barang siapa mendatangi masjidku, dalam kurung Masjid Nabawi, untuk belajar atau mengajarkannya, maka dia seperti mujahid di jalan Allah. Bagaimana jika yang ada pada saat itu di dalam Masjid Nabawi, kajian berbahasa Arab sementara kita tidak memahami bahasanya? Apakah mendengarkannya saja kita tetap mendapatkan keutamaan sebagai mujahid? Apakah bila kita membawa buku-buku tentang ilmu dan membacanya di masjid sambil menunggu waktu sholat, juga bisa mendapatkan keutamaan sebagai mujahid? Iya, ya walaupun kita tidak faham ya, walaupun kita tidak faham bahasanya, tapi kita memang berniat untuk menuntut ilmu agama, ya mudah-mudahan itu menjadi amalan menuntut ilmu agama, ya. Namun kalau misalnya ya ada tahsin, ya kalau ada tahsin dan kita bisa ikut, ya ikut saja. Ikut tahsin mungkin manfaatnya lebih besar. Kalau kajian berbahasa Arab, pilihannya kajian berbahasa Arab, kita tidak tahu bahasa Arab sama sekali, dengan kajian tahsin, dan kita bisa meluruskan bacaan kita di situ, ya lebih baik tahsinnya. Manfaatnya lebih besar tahsinnya. Tapi dua-duanya tetap dikatakan sebagai menuntut ilmu. Ya, membaca buku ini juga termasuk belajar. Ya, membaca buku yang kita pahami dengan baik, ya bahasanya bahasa Indonesia, misalnya buku tersebut, ini juga bisa kita jadikan sebagai pilihan. Ke Masjid Nabawi kita bawa buku, kemudian kita belajar. Kita baca buku itu di Masjid Nabawi. Ini termasuk di antara belajar di dalam Masjid Nabawi dan keutamaannya sama seperti para mujahidin fisabilillah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mendapatkan keutamaan menuntut ilmu di Masjid Nabawi, karena kami wanita awam, tidak paham akan bahasa Arab, bolehkah kita membawa buku agama dan dibagikan di Masjid Nabawi kepada orang-orang Indonesia? Apakah cara ini termasuk dalam hadis tersebut? Yang di dalam hadis tersebut, ya, barang siapa yang yang mendatangi masjidku ini, dia tidaklah mendatanginya kecuali karena ingin belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan. Maka dia
seperti orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya lebih baik dia baca buku itu. Ya kalau dia mau bagikan, tafadhal ya dibagikan ya. Cuma itu bukan itu bersedekah ya, itu amalan berinfak ya. Itu amalan berinfak, dan amalan berinfak juga sesuatu yang sangat bagus. Hanya saja kalau di Masjid Nabawi itu biasanya ada pengawasnya. Kalau kita ketahuan membagi-bagikan buku tertentu ya yang tidak diketahui oleh pihak masjid dari siapanya, biasanya malah akan dilarang. Biasanya akan disita malah bukunya. Karena memang tidak dibolehkan di Masjid Nabawi membagi-bagikan buku-buku tanpa seizin para petugas di sana. Karena mereka sudah membagikan buku-buku yang diseleksi oleh mereka. Kalau kita sendiri yang bawa kemudian kita bagi-bagikan, biasanya tidak dibolehkan karena itu melanggar. Kenapa tidak dibolehkan? Karena kalau dibolehkan nanti semua orang akan melakukan hal yang sama dari berbagai pemahaman. Sehingga nanti yang pemahamannya sesat akan melakukan hal yang sama. Ini sangat membahayakan. Sehingga tidak boleh ada pembagian buku-buku tanpa seizin dari petugas masjid. Ya. Yang lebih baik ya kalau ingin mendapatkan pahala mujahidin fisabilillah, ya ikut kajian. Kalau tidak bisa, ikut kajian tahsin. Kalau tidak bisa, ya bawa buku, kita baca sendiri di Masjid Nabawi tersebut. Wallahu a'lam. Ustadz, bolehkah kita menyampaikan satu hadis dengan redaksi yang tidak sama persis tapi maknanya sama? Apakah kita berdosa jika menyampaikan seperti itu? Yang penting maknanya sama, insya Allah tidak berdosa. Ya, yang penting maknanya sama, insya Allah tidak berdosa. Namun ya kalau ingin mengganti redaksi, saya berpesan untuk sangat berhati-hati sekali. Ya jangan sampai nanti ada perubahan makna. Karena kadang-kadang orang mengatakan ini kan sama saja, padahal sebenarnya ada perbedaan maknanya. Ya. Tidak masalah ada perubahan kata-kata, tapi kalau maknanya sama. Kalau maknanya berubah itu yang tidak boleh ya. Kalau maknanya tidak sama itu yang tidak boleh, wallahu taala alam. Taib, saya ingin bertanya tentang doa berikut, apakah sudah sesuai tuntunan? Karena saya belum pernah mendengar dibahas di kajian sunnah. Barakallahu fiqh. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'indal hisab. Iya, ini artinya bagus ya. Doa ini artinya bagus, tidak ada masalah kita untuk menggunakannya dalam doa kita. Doa itu yang penting ya, tidak bertentangan dengan syariat. Yang penting doa itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat. Tidak harus dari Al-Quran. Tidak harus dari hadis Nabi Muhammad SAW. Tidak harus dari perkataan para sahabat. Tidak ya. Yang penting apa yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala berupa permohonan-permohonan yang tidak bertentangan dengan
nilai-nilai syariat Islam. Ya. Bahkan dalam doa dengan bahasa Indonesia tidak ada masalah juga, ya. Kalau kita berdoa dengan doa, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah urusan-urusanku. Ya Allah, angkatlah wabah corona ini dari kehidupan manusia. Ya, seperti ini tidak ada masalah sama sekali. Kalau kita carikan dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah, tidak akan kita dapatkan. Ya, angkatlah wabah corona dari kehidupan manusia. Tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah seperti itu. Tapi kan seperti itu sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariat sama sekali. Memang kita dibolehkan untuk meminta seperti itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya bab doa atau pintu doa itu ya luas ya. Tidak harus dari Al-Quran dan Sunnah, juga tidak harus dari perkataan para sahabat atau doa para ulama, tidak. Memang doa yang paling bagus adalah doa yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, doa yang diajarkan Rasulullah dalam sunnah-sunnahnya. Doa-doa yang dipanjatkan oleh para sahabat dan para ulama itu memang doa-doa yang sangat mulia, ya, doa-doa yang paling utama. Tapi bukan berarti kita tidak boleh merangkai doa-doa sendiri. Kita boleh merangkai doa-doa sendiri sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan. Ya wallahu taala a'lam. Doa yang disebutkan di sini ya doa yang sangat bagus. Artinya Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, sesungguhnya kami meminta kepadamu keselamatan dalam agama. Wa afiatan fil jasad, kesehatan dalam jasad. Wa ziyadatan fil ilm, dan tambahan ilmu. Wa barakatan fil rizq, dan keberkahan dalam rizki. Wa taubatan qablal maut, taubat sebelum kematian. Wa rahmatan indal maut, rahmat ketika kematian datang. Wa maghfiratan ba'dal maut, ampunan setelah kematian. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ya Allah, ringankanlah untuk kami sakaratul maut kami. Wan najata minan nar, dan kami memohon untuk diselamatkan dari api neraka. Wal afwa indal hisab, dan pemaafan ketika dihisab. Ya, artinya sangat bagus ya. Tidak ada masalah untuk dijadikan sebagai doa. Wallahu taala alam. Apakah bila kita membuat kajian ilmu dan ilmu tersebut diambil manfaatnya oleh orang-orang yang hadir atau mendengarkannya dan mereka mengamalkannya, kita mendapatkan pahala dari amalan mereka sampai kita wafat? Saya berharap demikian. Saya berharap demikian karena orang yang mengadakan kajian berarti dia membuka pintu bagi banyak orang untuk mendapatkan ilmu agama itu. Ya, berarti dia merupakan perantara. Dia merupakan perantara kebaikan bagi orang lain. Dan ketika orang lain mendapatkan kebaikan, ya, dan dia amalkan kebaikan itu, maka dia akan mendapatkan pahala juga. Ya. Man dalla ala khair kafa'ilih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain, maka dia seperti orang yang melakukannya.
Orang yang membuat kajian, ya, itu dia berarti memberikan petunjuk kepada orang lain untuk melakukan kebaikan. Karena ya dengan kajian itu akhirnya orang lain banyak yang mendapatkan kebaikan. Wallahu taala a'lam. Baik, bagaimana hukumnya menyebarkan hadis Rasul yang lemah tapi maknanya benar? Wa jazakumullahu khairah. Ya tidak boleh ya. Tidak boleh dan diharamkan selama ya dia tidak menjelaskan kepada orang lain bahwa itu hadis yang lemah. Kalau dia tidak menjelaskan kepada orang lain bahwa itu hadis yang lemah kemudian dia sebarkan, maka ya ini ya saya khawatir masuk dalam hadis tadi ya. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Atau hadis yang Man haddatsa anni bi haditsin yura annahu kadzibun fahuwa ahadul kadzibain. Barang siapa yang menyampaikan hadis dariku dengan hadis yang dia mengira bahwa hadis tersebut hadis yang dusta, maka dia salah satu dari para pendusta. Dia salah satu dari para pendusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita menyampaikan hadis yang lemah. Kita tahu hadis itu lemah, kita sampaikan, tapi kita tidak katakan bahwa itu hadis lemah. Ini tidak boleh. Karena itu berkata atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasulullah tidak mengatakan demikian. Rasulullah tidak mengatakan demikian, kita katakan Rasulullah mengatakan demikian. Kita tahu hadisnya lemah, tapi kita tidak menyampaikannya kepada orang, kepada khalayak. Beda kalau kita sampaikan, ini ada hadis yang lemah. Ini ada hadis yang lemah, tapi maknanya sahih. Hadisnya berbunyi demikian. Ini beda lagi, karena dia sudah mengatakan itu hadisnya lemah. Tapi kalau dia katakan ini hadis yang sahih, padahal dia tahu kalau itu hadis lemah. Atau bahkan hadis itu dusta. Hadis itu hadis yang batil, hadis yang kadzib, hadis yang palsu. Dia sampaikan tanpa menyampaikan derajat sanadnya. Ini tidak boleh ya berkata atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal Rasulullah tidak mengatakan demikian. Ya. Maknanya benar. Ya, walaupun maknanya benar. Karena yang menjadi masalah itu bukan maknanya yang benar itu. Yang menjadi masalah kenapa perkataan itu disandarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kenapa disandarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Harusnya jangan disandarkan kepada beliau. Apakah semua perkataan yang benar itu boleh disandarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak. Ya, tidak boleh. Misalnya ya. Misalnya ada orang mengatakan qul huwallahu ahad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Boleh seperti itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Boleh seperti itu? Seperti ini? Kita katakan tidak boleh, walaupun maknanya benar. Karena itu perkataannya Allah. Itu firmannya Allah subhanahu wa ta'ala. Sandarkan kepada Allah. Tidak boleh kita menyandarkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Begitu pula sebaliknya. Ya. Begitu pula sebaliknya. Kalau itu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan itu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan katakan itu firman Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun sama-sama artinya benar. Ya.
Yang menjadi masalah adalah penyandaran. Penyandaran sebuah perkataan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna kadziban alayya laisa kakadzibin ala ahadin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdusta atas namaku itu tidak seperti berdusta atas nama orang lain. Ini bukan sesuatu yang sederhana. Para ulama sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memurnikan hadis Nabi Muhammad SAW dari perkataan-perkataan yang disisipkan ke dalamnya. Makanya ada banyak buku yang menjelaskan tentang kesahihan hadis dan kelemahannya. Ada banyak buku tentang para perawi hadis. Ya, ada banyak buku tentang jarh wa ta'dil. Ada banyak buku yang menjelaskan tentang ilmu mustalah hadis. Ya, tujuan mereka untuk melindungi hadis Nabi Muhammad SAW agar tidak tercampur dengan yang selain hadis Nabi Muhammad SAW. Taib, demikian yang bisa Anda sampaikan dalam kesempatan kali ini. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari kajian ini dengan baik. Dan saya berharap Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya dari wabah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga keimanan kita, tetap menjaga keislaman kita, tetap menjaga keistiqomahan kita di atas kebaikan sampai ajal menjemput kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, dan mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuota haji semakin hari semakin terisi. Nasratul Ummah menyediakan sebuah solusi. Berangkat haji tanpa ngantri. Dibimbing langsung oleh Ustadz Abu Haidar As-Sundawi dan Ustadz Rizal Yuliar, putra Nanda LC. Dengan Haji Furoda, insya Allah Anda dapat berangkat di tahun 2021. Jaminan 100% uang kembali jika tak pergi haji. Daftar segera. Hubungi 0812 1953 3422.